Jadi beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama seorang klien yang tadinya dia SPG, merangkap jadi LC, dan akhirnya menjadi simpenan seorang direktur BUMN. Adalah masalahnya terkait hubungan mereka sama aset-aset yang sudah dikasih. Terus saya juga pernah diskusi sama beberapa teman dan entah kenapa saya mau bahas masalah ini malam ini, yaitu fenomena seks bebas di kalangan remaja. Jadi dari apa yang saya pelajarin, ada 3 kelompok di antara para pelaku seks bebas di kalangan remaja. Pertama, kelompok yang masih belajar. Kedua, kelompok yang sudah berbayar. Dan ketiga, kelompok yang berlangganan. Lumayan aneh. Yang masih belajar tuh kayak cewek matre yang cari pacar orang kaya, anak orang kaya, mau punya masa depan baik. Yang berbayar tuh misalnya Mican. Mican itu kelompok wanita muda yang mau nemenin pria-pria yang suka minum. Jadi mereka minum, joget kayak pacarnya, dan dibayar. Ada juga paid dating, itu masuk kelompok berbayar tadi. Itu kelompok wanita yang mau berkencan, ngedate sama pria, kayak pacar juga, diperlakukan kayak pacar juga, tapi pulangnya dibayar. Ada juga LC yang biasa nemenin minum, nemenin nyanyi di tempat karaoke, dan kalau ini nggak perlu pura-pura, ya memang mereka cari uang dari situ. Ada terapis yang melayani para pria di tempat pijit, yang memberikan layanan pijat, mungkin ada plus-plusnya. Ada open BO, itu fenomena yang sangat marak di aplikasi micet, yang menjajakan diri melalui aplikasi, tawar-menawar, sudah deal harganya, ketemu, eksekusi. Dan yang paling hebat, ada yang namanya kawin kontrak. Jadi selama beberapa bulan perkawinan mereka, ya dia seperti istri, selama kontraknya masih mengikat. Selebihnya, ya nggak kenal lagi. Yang ketiga tadi ada kelompok wanita yang sistemnya berlangganan. Itu adalah mereka yang mau jadi selingkuhan, ada yang mau jadi ani-ani, dan tingkat tertingginya mereka yang menjadi pelakor atau perebut laki orang. Jadi fenomena seks bebas tadi itu dipengaruhi sama beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor keluarga, karena seorang anak lahir dan besar di tengah keluarga. Jadi orang tua itu sebenarnya tugasnya untuk mendidik, melindungi, dan mencegah kawin di usia dini, kawin anak namanya. Itu di pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak. Tapi sayangnya seorang ayah seringkali gagal melaksanakan peran yang diberikan dalam undang-undang itu. Mungkin karena di beberapa mazhab di agama tertentu, ayah itu adalah wali mujbir yang punya hak untuk menjodohkan anak. Enggak salah sih, cuman kalau motivasinya benar. Sayangnya kan banyak ayah yang menjodohkan anak untuk kepentingannya, untuk motivasi yang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, terlepas dari mazhab yang tadi, banyak juga ayah yang melecehkan anaknya karena dia merasa yang paling kuat di rumah, dan dia yang cari uang. Dan saya sering dengar itu di beberapa channel YouTube. Sangat memalukan. Sekarang kita bicara ibu. Ibu itu seringkali menuntut. Ibu yang kurang benar ya. Kalau ibu yang benar nggak usah kita bahas. Ibu yang mungkin punya motivasi, punya ambisi, dia seringkali menuntut anaknya untuk memberikan tanggung jawab lebih. Apalagi kalau ayahnya sudah nggak ada. Jadi si anak dipaksa untuk menikah dengan orang-orang yang mungkin punya status sosial tinggi, keuangannya baik, atau melakukan hal yang lain. Seringkali seorang ibu bahkan menjual atau mengeksploitasi anaknya demi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di rumah. Alasannya untuk mengangkat derajat keluarga. Jadi akhirnya terjadilah banyak pernikahan di bawah umur, itu biasanya untuk kelas bawah. Ada juga pernikahan politis, itu untuk kelas atas. Biasanya anaknya pengusaha ini dinikahkan sama anaknya pengusaha ini, anaknya pejabat partai ini sama pejabat ini, dan yang paling parah ada juga jual diri anak, yaitu untuk mencari uang dengan cara instan. Sementara eksploitasi anak tadi itu sebenarnya diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tadi.
Dan ancaman hukumannya 10 tahun dengan denda 200 juta. Kalau anak itu diperdagangkan, malah ancamannya lebih besar. Itu pasal 83. Ancaman hukumannya 15 tahun dan dendanya 300 juta. Kalau ada paksaan, ancaman, atau tekanan, itu di pasal 82. Itu ancaman hukumannya sama, 15 tahun dan dendanya 300 juta. Artinya, itu semua dilarang sama undang-undang. Dan tujuannya untuk melindungi si anak. Sayangnya orang tua kurang memahami posisinya untuk melindungi dan menjaga anak. Setelah faktor keluarga, ada faktor lain yang cukup mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan. Jadi, ada dampak yang sangat negatif dari pergaulan di lingkungan kerjaan maupun pendidikan. Dan dari situ saya membagi ke dalam dua pengaruh. Pertama, pengaruh yang menciptakan adanya supply. Jadi ada 3 kelompok dalam supply ini. Pertama, kelompok cewek matre. Mereka itu orang-orang yang mau, tapi gengsi. Jadi biasanya tuh cewek baik-baik, cewek normal, wanita normal, dikecewain sama pacarnya karena polos, rawannya diambil, di ghosting, dan dia ngerasa dirugikan. Setelah itu dia berpikir, kalau saya kenal sama pria, semua harus ada hitungan matematikanya, karena saya nggak mau rugi. Lalu ada wanita-wanita yang masuk dalam kelompok Ican dan paid dating. Itu mereka itu adalah yang mau cari uang dengan cara seperti itu, tapi masih punya batasan. Ya jadi mereka nemanin minum, dibayar. Mereka juga kencan, makan malam, jalan berdua, dibayar. Dan itu biasanya karena ada pengaruh dari inner circle. Jadi karena terlalu akrab sama teman-temannya, saling percaya, dan mungkin ada 1-2 orang yang bawa pengaruh buruk, akhirnya semua keikut-ikut. Dan itu sering terjadi di tengah pertemanan anak muda zaman sekarang. Dan yang terakhir yang paling parah itu adalah kelompok yang mungkin segitu belak-belakannya jual diri atau open BO, atau jadi ani-ani. Yaitu mereka-mereka yang udah nggak punya batasan lagi. Dan itu biasanya diawali gara-gara ada persaingan antar circle. Jadi mungkin kelompok yang A, terus ada flexing di antara para kelompok, terus iri, ada persaingan, akhirnya cari jalan pintas. Kita harus lebih kaya dari mereka. Masa mereka pakai mobil ini, pakai mobil itu, akhirnya mereka cari jalan pintas dan menjual diri. Dan itu jauh lebih banyak terjadi di tengah masyarakat. Dari faktor lingkungan tadi, selain adanya supply, ada juga permintaannya atau demand. Nah, permintaan ini pastinya dari laki-laki. Itu ada 3 kelompok juga. Pertama, kelompok pendekar cinta saya sebutnya. Itu pemain lama biasanya. Itu masa mudanya gaul, kreatif, cerdas, terus dia berkarir bagus dan mulai kaya. Tapi dia belum puas dengan masa mudanya. Akhirnya keterusan mencari selingkuhan. Kayak pacaran zaman muda. Dan lupa kalau dia sudah kepala keluarga. Ada lagi kelompok gadun. Ini biasanya pemain baru. Gadun ini orang-orang yang masa mudanya tuh kuper. Nggak ngerti pergaulan, nggak ngerti memperlakukan wanita. Fokusnya sama pendidikan, sama karir. Kaku lah orang. Kaku, tapi kebetulan kaya. Uangnya banyak, dan dia nggak ngerti cara nge-treat perempuan seperti apa. Akhirnya yang dimajuin duluan itu uangnya. Jadi wanita dinilai based on money. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, ada kelompok UMR hedon. Ini pemain-pemain kere. Jadi mereka ini yang masa mudanya pada malas sekolah, ujungnya cuma jadi karyawan biasa, gaji-gaji UMR. Tapi sering nonton medsos, lihat-lihat TikTok, IG, lihat para wanita di media sosial yang cantik-cantik, mungkin terpengaruh. Ada juga nonton film porno. Dan biasanya mereka pesan open DO di micet setiap gajian. Jadi gajian cuma sekian, belum apa-apa udah dibuang buat kelakuannya. Dan itu semua pengaruh dari faktor lingkungan. Kita tadi udah ngomongin faktor keluarga, faktor lingkungan, dan sekarang faktor yang gak kalah penting, faktor media. Faktor media itu bawa dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena media itu ada di tangan kita. Di handphone, di tablet, dan di laptop. Dan setiap hari kita berinteraksi dengan media. Sambil kerja, sambil main. Handphone itu tetap di tangan kita. Jadi media itu saya bagi 2.
ada media sosial. Media sosial itu pengaruhnya luar biasa. Algoritma dari media sosial itu menimbulkan pengaruh FOMO atau fear of missing out di kalangan penontonnya. Itu sampai 65%, itu banyak riset. Mendorong orang buat ikutan flexing itu 53%, membuat orang jadi kepo sama kehidupan orang lain itu 71%, dan membuat orang jadi candu buat bolak-balik dan mengulangi terus menonton itu 82%. Dan VT TikTok, Reels IG, Short dari YouTube itu mempengaruhi pola pikir sehingga ada pemikiran bahwa cantik itu identik dengan uang. Kamu mau cantik, kamu harus punya uang. Dan kamu sudah cantik, kamu harus menghasilkan uang. Dan itu mengarahkan para wanita-wanita yang harusnya fokus bekerja, hidup normal, jadi wanita yang matre dan konsumtif. Selain media sosial, saya mau bicara tentang media lain. Ada situs judol, itu kayak Gacor, Zeus. Ada situs pinjol, itu kayak Kredivo, Julo, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang saya mau bahas situs itu kayak Hub, itu paling kaya di dunia. Ada Sub, ada X, dan mereka semua mempengaruhi fantasi liar dari para penontonnya. Itu bagaimana cara berhubungan yang harusnya normal menjadi liar, mau niru-niru di film. Belum lagi fetis-fetis yang aneh, suka tante-tante, suka yang bokongnya besar, suka yang dadanya besar. Itu sangat mempengaruhi para penontonnya. Belum lagi menimbulkan banyak pedofil, orang tua yang sukanya sama anak SMP, anak SMA. Ada lagi dorongan seseorang buat jadi hiperseks, yaitu bicara mengenai frekuensi dan intensitas melakukan hubungan seksual. Jadi para pria itu berpikirnya dia cuma mau cari seks bebas, instan, bayar pun nggak apa-apa, dan nggak kenal lagi tuh apa namanya tanggung jawab. Dan wanita menjadikan itu semua jadi ajang cari uang. Terakhir saya mau bahas tentang faktor pemerintah. Ini faktor yang paling urgent, paling vital. Pertama ada Polri. Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, itu punya peran sebagai penyidik, penyelidik tunggal, itu pasal 1 KUHP. Punya fungsi Kamtibmas, penegakan hukum dan pelindung masyarakat, itu pasal 2. Punya anggaran 126,5 triliun 2025 kalau nggak salah. Punya 38 Polda, 620 Polres, punya 1.300 Polsek, dan total 436.000 personil yang punya hak diskresi atau bertindak menurut penilaian, pasal 18 ayat 1. Pertanyaannya, kenapa Polri sering kebobolan dan malah banyak oknum yang backingin praktek-praktek seperti itu, praktek-praktek negatif, prostitusi online, prostitusi onsite, dan malah ikut dalam permainan. Kedua, saya mau bahas tentang KPAI. KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Jadi di pasal 74 dan 76, KPAI itu punya wewenang untuk mengawasi, berkoordinir, terima aduan, buat laporan, lindungi korban, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberantasan prostitusi dan fenomena seks bebas tadi. Cuman kenapa saya nggak pernah ngeliat aksi KPAI yang nyata? Apakah dia cuma tugas yang ngabisin anggaran? Selanjutnya saya mau bahas tentang Kemenkomdigi. Komdigi itu adalah replacement dari Kominfo. Dan Komdigi punya kapasitas berbasis regulasi untuk memutus akses, itu pasal 40 ayat 2, untuk mengawasi, itu pasal 43 ayat 5, untuk menyidik dan koordinasi dengan Polri, itu pasal 42 sampai 44. Komdigi juga punya kewenangan berbasis hubungan bisnis, yaitu untuk mengatur konten, melindungi data pengguna, memberikan sanksi, itu bentuk peringatan, denda, takedown, bahkan memblokir platformnya. Komdigi dibekali sama teknologi, ada IFS itu untuk filter konten, ada Clover Engine untuk filter promosi, ada DNSIP blocking system itu untuk men-take down domain, ada CSIRT untuk mengawasi keamanan data dan terima laporan publik. Cuman pertanyaannya, kok nggak kelihatan pengaruhnya Komdigi sama pembatasan medsos yang mempengaruhi fenomena ini? Saya masih banyak lihat cewek setengah telanjang di IG, di TikTok, goyang-goyang yang memancing hasrat laki-laki. Mana Komdigi? Terakhir ada Kemendikbud. Itu adalah pecahan dari Kemendikbud Ristek. Jadi Risteknya dipisah kementerian sendiri, kebudayaannya sendiri, sekarang Kemendik.
Kementerian Pendidikan punya anggaran 724 triliun, punya kewenangan untuk mengatur jalannya LPDP bersama Kemenkeu dan Kemenak. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya. Punya kewenangan untuk memberi izin pendirian dari satuan pendidikan swasta. Bisa menetapkan standar pendidik. Jadi guru yang seperti apa yang mau ngajar itu yang menentukan itu kementerian, bukan dinas. Dan bisa menentukan kurikulum pendidikan di seluruh bangsa ini dari tingkat dasar, menengah, sampai tinggi. Terus tugas yang utamanya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang 45. Cuman pertanyaannya, kenapa saya nggak melihat peran yang sangat signifikan dari Kementerian Pendidikan ini untuk mencegah, karena kan fungsinya pencegahan. Kenapa anak-anak sekolah masih banyak yang liar, tawuran, seks bebas? Terus apa perannya dunia pendidikan dengan anggaran 724 triliun itu? Itu perlu kita pikirkan.